Ini adalah green home-nya Mas Erwin, kawan-kawan. Nah, beliau lagi budidayakan tomat. Ini tomat jenis buah. Nah, seperti ini. Lihat. Udah mulai menguning. Dan ini waktunya udah mulai panen nih, kawan-kawan. Di sini populasinya ada sekitar 600 batang, kawan-kawan, untuk tanaman tomatnya. Bisa lihat ini tomatnya. Nah, ini udah mulai petik. Di sini total ada 600 batang. Jadi meter kali 60 meter. Kita bisa lihat ini buahnya cukup lebat sekali. Apalagi untuk harga pasaran tomat sekarang juga cukup lumayan stabil, kisaran 18.000 per kilonya. Ini tadi habis disiram, sobat, habis disiram tadi tomatnya. Kita bisa lihat satu ranting aja, satu pohon aja buahnya banyak ini. Ini umur kisaran 2 bulan lebih, sobat. Jadi nanti dipilih-pilih lagi lah ini waktu panennya. Biasanya kendalanya kalau tanaman tomat ini adalah ada hanya cuma diulat aja di sini. Biasanya itulah kendalanya, ulat buah. Selebihnya kayaknya belum ada lah, kayaknya cuma ulat buah aja nih. Kita bisa lihat buahnya tomatnya. Satu ranting aja lebat segini, kawan. Nah, jadi nanti dipilih-pilih lagi nih, kawan. Di tanamannya sih bunganya banyak. Tentu nanti mudah-mudahan hasilnya juga bagus nih. Tengok dari daunnya, tengok dari daunnya, dari bunganya cukup lebat sekali. Nah, ini dalam satu ranting aja segini banyaknya. Ini tadi habis disiram Mas Erwin nih. Nah, di sana Mas Erwin, nanti kita jumpai Mas Erwin, dia lagi panen juga itu. Bisa tengok sampai ke bawah-bawah, teman. Ini buahnya tomatnya. Metiknya harus pakai gunting, Mas, ya? Ya, karena ini saya potong sama batangnya, Mas. Oh, begitu. Sebetulnya ya barangkali bisa dipetik ya, namanya baru pertama ini, Mas. Iya, baru pertama Mas Erwin, jadi untuk metik tomatnya harus pakai gunting. Cuman kan kalau sama batangnya ini kan barangkali daya simpannya lebih tahan lama. Oh, begitu alasannya ya. Barangkali, Mas. Barangkali, mudah-mudahan. Beda kalau dipetik pakai tangan ini kan takutnya melukain ini, Mas, ya. Biasanya nggak ikut batangnya, Mas. Biasanya nggak ikut. Saya tahu. Jadi dipilih. Oh, begitu caranya nih, kawan, Mas. Jadi harus pakai gunting. Jadi biar tujuannya biar nggak inilah, biar tanamannya awet. Hasilnya pun nanti mudah-mudahan bagus kalau pakai. Biasanya kalau cara panennya betul, insya Allah kedepannya juga hasil buahnya bagus.
apalagi namanya pertama kali Mas Erwin ya. Jadi ekstra hati-hati ada juga lah Mas ya. Iya. Antisipasi lah, menjaga lah ya kan. Namanya pertama, jadi biasanya sih pengalaman petani lain kalau dipetik pakai tangan, apalagi kalau pakai tangan tuh kita juga takutnya melukain lah untuk ininya. Karena ini pertama Mas Erwin, jadi perlu hati-hati juga lah sobat cara panennya. Kalau ditengok dari tanamannya sih ini kawan sobat, ini subur lah, ini termasuk kategori subur. Ditengok dari bunganya juga bagus, subur. Jadi ini panen yang pertama nih Mas ya, atau udah berapa kali Mas? Yang pertama Mas. Oh yang pertama kali. Ini yang pertama kali nih sobat. Jadi ya Mas Erwin ini perlu ekstra hati-hati juga lah, dan cara memetiknya pun beliau menggunakan gunting. Ini sini juga tumpang sari nih, ada pepaya juga, ada seledri. Kalau untuk seledrinya udah berapa kali ya Mas ya? Oh iya Mas, kalau seledri setiap hari panen. Setiap hari panen seledri kawan. Kalau dibilang nih seledri hasilnya juga cukup lumayan nih Mas Erwin nih. Kalau saya pernah lihat sini udah berapa kali Mas Erwin panen seledri. Seledri pun harga pasaran juga bagus loh Mas. Bagus Mas. Seledri ini juga bagus sobat ini kalau harga di pasaran. Tuh Mas Erwin hati-hati juga memotong petiknya. Namanya panen pertama sobat, karena ini mungkin pengalaman pertama juga Mas Erwin, jadi harus hati-hati beliau. Tuh, tengok kawan, buahnya aja lebat seperti ini, bagus ini. Nah, bisa lihat nih buahnya bagus-bagus ya buahnya sobat. Dia lagi petik panen tomat, pilah-pilah. Ternyata bisa dipetik Mas. Tapi memang aku kalau lebih amannya sih memang pakai gunting Mas ya. Tapi memang kalau pakai tangan sih bisa, cuma harus ekstra hati-hati juga. Iya. Karena metik tomat ini kan Tapi pakai tangan mudah ternyata Mas. mudah juga sebenarnya Mas ya. Iya. Nah, belum pakai tangan. Itulah tadi apa-apa kalau nggak dicoba nggak tahu. Iya betul. Karena ini pertama pengalaman dengan kawan. Dalam satu pohon aja ini buahnya udah lumayan dalam satu tangkai. Total populasi tadi 600 Mas ya. 300 Mas. 300 ini. Lahannya ukuran 3 ya Mas ya. 3 kali 6 kali 50 luas lahannya. Ini untuk populasinya ada 300 batang tanaman. Kalau untuk tanaman tomat Mas, masa produktifnya itu berapa ini Mas? Berapa lama Mas? Nah ini yang masih mau dicari tahu Mas. Nah ini berarti pengalaman juga ini sobat. Ini untuk tomat ini Mas Erwin kan karena pertama kalinya, jadi ini baru pengalaman beliau nih tomat ya. Masa produktifnya juga masih dicari tahu beliau. Kita lihat aja, udah seneng kali sobat. Ini dari segini aja, tengok ini satu tangkai, 1, 2, 3 dah. Oh, lebat sekali nih. Ini nengoknya aja kita udah seneng kali nih. Mudah-mudahan nanti bisa berinvestasi lah di tempatnya Mas Erwin. Kalau pepaya ini nggak ganggu Mas ya, kalau seandainya ditanam di sini Mas ya? Enggak Mas, karena dipanen daunnya aja Mas. Oh ini jenis pepaya apa Mas ya? Sembarang Mas, karena niatnya untuk manen daun pepaya aja. Oh begitu. Bukan untuk dipanen buah.
Jadi memang ada sebagian, ada tumpang sari ini daun pepaya, cuman diambil daunnya jadi nggak mengganggu tanaman yang lainnya. Ini tomatnya dia lagi metik tomat, panen tomat. Habis ini beliau lakukan penyemprotan. Ini sudah sekitar hampir 2 bulan lebih tanaman ini umurnya. Tomat ini manfaatnya banyak sekali kawan-kawan. Ini selain untuk, kalau tomat ini manfaatnya biasanya untuk paru-paru bagus ini. Paru-paru, untuk di sayur juga bagus. Merah, saya petik ke tangan yang mudah. Oh begitu berarti cara metiknya kawan. Ini harus ditinggalkan nih. Oh jadi nanti ini bakal buahnya tumbuh lagi di sini. Ini pakai tangan boleh. Oh, jadi metiknya tomat pun juga nggak sembarangan di sini. Kalau salah petik, salah potong, jadi nanti bakal buahnya nggak akan tumbuh. Gitu cara metiknya. Kirain metiknya di tangkainya, rupanya di sininya. Jadi metiknya pun harus tahu. Oh begini cara metiknya kawan. Jadi nggak boleh sembarangan metik rupanya. Tengok buahnya aja senang kita nengok kawan. Buahnya cantik-cantik sekali nih. Nah, satu tangkai. Ini panen pertama kawan. Kalau panennya banyak segini, hasilnya juga lumayan nih. Ini dalam satu tangkai aja segini banyaknya. Dalam satu tangkai aja nih sobat, banyak sekali nih buahnya dalam satu tangkai. Berarti kalau pengalaman Mas Herwin dah dari awal sampai sekarang udah berapa tahun Mas ya bertaninya Mas? Tahun. Gak lama sih Mas, paling 3 tahun. Nah, Mas Herwin baru 3 tahun tapi udah beberapa beliau ini udah berhasil kawan. Salah satunya kemarin melon berhasil. Mudah-mudahan tomat ini berhasil juga lah. Mudah-mudahan kalau kita tengok, dibilang sih Mas Herwin belum lama juga nih sobat, baru 3 tahun. Tapi kalau ditengok dari budidayanya, jenis tanamannya sih sudah lumayan bagus pengalamannya dia. Baru 3 tahun sobat. Selama 3 tahun Mas, ada pengalaman yang terburuknya nggak Mas? Pernah Mas, Pernah gagal juga Mas ya? pertama kali nanam melon nggak panen belas. Oh, pertama kali nggak panen belas berarti. Jadi seorang petani sobat perlu ilmu juga dan pengalaman juga. Jadi nggak cukup ilmu aja Mas ya. Iya Mas, benar. Jadi namanya kita ini berusaha ikhtiar, jadi ya yang kuasa tetap yang menentukan. Jadi kalau dari segi ilmu mungkin dah kita ikutin sekali pengalaman, tapi namanya hasil ini kita juga nggak bisa ini cuman ngasih apa gambaran-gambaran aja mungkin lah. Tapi mudah-mudahan kita doakan Mas Herwin banyak yang berhasilnya lah daripada yang ininya.
Mudah-mudahan berhasil, sukses depannya. Tentu untuk kedepannya juga lebih maju lagi mas. Tanamannya Masya Allah, tanamannya luar biasa ya kawan. Tengok dari daunnya aja udah senang kali kita. Tengok daunnya aja udah rindang sekali nih. Oh kawan, senang kita lihatnya aja, udah senang kali nih. Kalau untuk mengembangkan buah biasanya pakai pupuk apa mas ya? Biasanya mas? Banyak mas, salah satunya NPK Grower. Oh begitu. Jadi ada beberapa jenis pupuk untuk mengembangkan buah. Salah satunya tadi Mas Erwin bilang MPK Blower. Tapi itu setiap jenis tanaman perlu mas ya? Perlu pasti mas. Pasti itu ya. Biasanya dikasih itu dalam usia berapa mas tanamannya mas? Biasanya sudah mulai keluar bunga. Oh udah keluar bunga ya. Jadi biasanya udah keluar bunga, sobat perlu namanya ekstra nutrisi lah mas ya. Ya. Nah, istilahnya nutrisi tanaman juga. Jadi enggak manusia aja perlu nutrisi. Jadi tanaman tomatnya udah ada sebagian yang warna kuning, udah mulai kekuningan. Ini udah bisa lah nanti dipanen nih. Untuk tomat mas Erwin udah berapa kali mas untuk budidaya tomat ini mas ya? Baru pertama ini mas. Ini baru pertama kali sobat. Ya, Kalau dilihat dari daunannya sama tanamannya ini lebat sekali kawan-kawan. Tunggu langsung aja dirancang. Oh jadi Berapa kali? Jadi untuk tomat ini sobat, untuk proses perampelannya ditengok dulu dari tunas airnya berapa kali. Jadi nggak bisa dipastikan nih kawan-kawan. Tomatnya ada sebagian udah mulai menguning. Kita bisa lihat tanamannya ini udah menguning, ada sebagian buahnya lebat sekali nih kawan-kawan, bisa lihat.